Udara dipenuhi ketegangan dan semua orang di kerumunan menunggu dengan penuh antusias. Meskipun hari ini akan berakhir tragis dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Pistol starter meletus dan keluarlah kuda itu. Gumpalan otot dan urat syarat tenaga. Berlari kencang menuju tong pertama. Di atas kuda terlatih seberat 1000 pon yang penuh percaya diri. Ada seorang penunggang yang ramping, tenang, dan fokus. Tangan dengan tenang namun erat menggenggam tali kekang. Regina Short dan pasangannya bergerak dengan harmoni yang menakjubkan. Penampilan mereka adalah bukti dari bertahun-tahun dedikasi dan latihan. Penonton bersorak saat sang wanita dan kudanya berlari membentuk pola daun semanggi mengelilingi setiap tong. Setiap belokan dilakukan dengan presisi. Bahasa tubuhnya benar-benar selaras dengan langkah kuat sang kuda. Saat suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara, Regina yang tenang dan fokus membalas sorakan dengan anggukan, mengepalkan tangan tinggi-tinggi dan tersenyum kepada penonton. Inilah dunianya. Ia terlahir untuk balap barel. Namun takdir berkata lain, lari kali ini akan menukir nama Regina dalam sejarah olahraga ini dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Balap barel menuntut kecepatan luar biasa, kontrol, dan ketepatan yang sangat tinggi. Keahlian penunggang dalam berkomunikasi dengan kudanya melalui isyarat-isyarat halus dan kemampuan kuda untuk merespons dengan cepat dan tepat sangat penting untuk meraih waktu tercepat. Di dalam komunitas rodeo, balap barel sangat dihormati dan dirayakan. Ini adalah salah satu dari sedikit acara rodeo di mana perempuan menjadi pusat perhatian, dengan mayoritas pesertanya adalah wanita. Acara ini menarik banyak penggemar setia yang menghargai keterampilan luar biasa, kecepatan, dan kerjasama antara kuda dan penunggangnya. Balap barel sering dianggap sebagai simbol gaya hidup barat dan nilai-nilai kepiawaian berkuda, sportivitas, serta dedikasi. Para peserta, baik manusia maupun kuda, dihormati karena kemampuan atletis mereka dan jam latihan serta latihan tanpa henti yang mereka lakukan untuk menyempurnakan keahlian mereka. Ikatan antara kuda dan penunggangnya adalah tema utama dalam balap barel, karena keduanya harus bekerja sama dengan mulus untuk meraih kesuksesan. Kegembiraan dan drama dalam balap barel menjadikannya favorit penonton di rodeo di seluruh negeri. Dan inilah medan pertempuran yang dipilih Regina Short. Untuk berkompetisi, para penunggang harus melewati pola daun semanggi di sekitar 3 barel dalam balapan berkecepatan tinggi, di mana sepersekian detik sangat berarti dalam perlombaan menuju garis akhir. Regina Short di usia 56 tahun bukan orang baru dalam olahraga ini. Seorang legenda rodeo berpengalaman, Regina telah naik peringkat dalam balap barel dengan perpaduan bakat alami dan kerja keras tanpa henti. Perjalanannya penuh dengan kemenangan, kemunduran, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap olahraga yang ia cintai. Namun pada suatu hari nahas di tahun 2023, sebuah peristiwa terjadi yang akan mengukir nama Regina dalam sejarah rodeo dengan cara yang paling tragis. Apa yang terjadi pada Regina, penunggang balap barel berpengalaman ini? Bergabunglah bersama kami saat kami mengungkap detail mengerikan tentang apa yang terjadi pada Regina, penunggang berpengalaman dari Alabama ini, dan bagaimana satu momen bisa mengubah segalanya, meninggalkan komunitas dalam duka dan olahraga yang selamanya berubah. Kuda sudah mendarah daging dalam keluarga Regina. Hubungan Regina dengan balap barel dimulai sejak kecil di bawah langit luas Texas, di mana rodeo bukan sekedar olahraga, melainkan sudah menjadi gaya hidup. Kegembiraan dan hasrat yang dirasakan gadis koboi muda itu akan membawanya ke jalan yang akan menentukan hidupnya. Orang-orang yang mengenal Regina sering berbicara dengan kagum tentang hasrat dan keahliannya saat menunggang kuda. Di sekitar lintasan, dia dikenal karena kecepatan menunggang kudanya mengelilingi barel, dan karena selalu menjadi wajah ramah di setiap perlombaan. Baik sebagai penonton maupun peserta, Regina selalu ada untuk membantu dan menyemangati semua orang. Keterampilannya menunggang kuda sangat mengesankan. Begitu juga caranya memperlakukan orang lain, selalu dengan senyuman dan tangan yang siap membantu. Seperti koboi wanita sejati, Regina membantu dimanapun dia bisa tanpa mengeluh. Kuda sangat berarti bagi Regina. Regina adalah anggota Asosiasi Kuda Covington serta sosok yang hampir selalu hadir di pertunjukan rodeo nasional, di mana acara balap barel berlangsung, seperti yang akhirnya menjadi rodeo terakhirnya. Meskipun balap barel dianggap sebagai olahraga yang aman, terutama jika dibandingkan dengan olahraga berkuda lainnya, menunggang kuda selalu memiliki risikonya sendiri. Kemungkinan cedera memang lebih kecil, tetapi sensasi adrenalin dan rasa percaya diri yang didapat tetap sama. Saat masih mencari pijakan di dunia balap barel profesional di masa mudanya, Regina mengalami berbagai luka dan cedera yang menyakitkan, tetapi dia menolak membiarkan hal itu menghancurkan kecintaannya yang tak pernah padam terhadap olahraga ini. Jika Anda belum mengenal balap barel, berikut cara kerjanya.
Penunggang memulai dari titik awal yang telah ditentukan dan harus berlari cepat dengan kudanya untuk menyelesaikan pola daun semanggi mengelilingi 3 barel yang sudah dipasang. Timer dimulai begitu kuda dan penunggang melewati garis start dan berhenti ketika mereka menyelesaikan pola dan melewati garis finish. Penunggang harus melewati barel-barel tersebut dalam urutan yang tepat, biasanya dengan pola daun semanggi tanpa menjatuhkan barel apapun. Menyentuh barel diperbolehkan, tetapi jika menjatuhkan barel akan dikenakan penalti waktu, biasanya menambah 5 detik pada waktu akhir penunggang. Untuk lolos, penunggang harus menyelesaikan pola daun semanggi dengan benar. Jika gagal mengikuti pola tersebut, maka akan didiskualifikasi. Jika penunggang menyelesaikan pola tanpa penalti, waktunya akan digunakan untuk menentukan skor mereka, dengan waktu tercepat sebagai pemenangnya. Manuver cepat dan presisi mengelilingi tong ini dirancang untuk menguji atletisme, koordinasi, dan kecepatan kuda serta penunggangnya. Jam hanya akan berhenti ketika pola selesai, dan kemenangan seringkali ditentukan hanya dalam 1/100 detik. Karena itu, setiap detik benar-benar sangat berarti. Sebagai seorang veteran berpengalaman dalam balap barel, Regina adalah sosok yang dihormati di komunitas rodeo dan sedang dalam perjalanan menjadi legenda mentor ketika takdir berubah secara tiba-tiba dan tragis. Itu terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 di Baker Arena Community Center di Okaloosa, Florida. Regina sedang berkompetisi dalam sebuah acara tur yang diselenggarakan oleh National Barrel Horse Association dan sangat yakin akan meraih kemenangan. Menit-menit berlalu dengan cepat saat nama-nama dipanggil diiringi sorak-sorai penonton dan ringkikan penuh semangat dari kuda-kuda. Tak lama kemudian, tibalah gilirannya. Para penunggang lain mengucapkan semoga berhasil kepada Regina. Sambil menggenggam tali kekang dengan erat, Regina mengangguk kepada petugas gerbang sebagai tanda siap. Begitu bel berbunyi, wanita dan kudanya melesat masuk ke arena. Dengan Regina duduk nyaman di atas punggung kuda, sebuah aksi yang telah ia lakukan ribuan kali sebelumnya. Berpengalaman dan tetap tenang seperti biasanya, Regina dengan anggun membimbing kudanya melewati lintasan balap barel dengan keahlian yang telah ia raih dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bersama-sama, mereka berkelok di sekitar setiap tong dengan presisi. Gerakan mereka menjadi bukti dari berjam-jam latihan dan pemahaman mendalam satu sama lain. Penonton menyaksikan dengan terpukau oleh keterampilan dan keanggunan mereka saat mereka menjalankan pola daun semanggi dengan sempurna, memperlihatkan puncak seni balap barel. Dengan satu putaran terakhir yang sukses di sekitar tong terakhir, Regina menghela napas lega. Kemenangan sudah di depan mata. Namun, saat mereka menyelesaikan putaran mereka, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat mereka meninggalkan arena balap melalui jalan keluar, perubahan tak terduga pada langkah kuda Regina membuat ritme mereka kacau. Regina, yang lengah karena perubahan mendadak itu, terlempar dari kudanya saat gaya inersia yang tak terduga melontarkannya ke udara. Regina kemungkinan besar merasakan kejutan dan kebingungan awal saat rasa takut yang kian besar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres menjalar dalam dirinya. Detik-detik di udara itu mungkin terasa seperti selamanya. Gravitasi mengambil alih, menarik Regina turun kembali ke bumi. Sebagai penunggang berpengalaman, Regina Short sudah sering terjatuh dari kuda yang memberontak. Tapi hari ini, Regina tidak bisa bangkit dan berjalan pergi. Saat melayang di udara, tubuh Regina menabrak sebuah tiang kayu besar sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah. Itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Seekor kuda yang memberontak berada di tempat dan waktu yang salah. Arena yang beberapa detik sebelumnya dipenuhi sorak-sorai, tiba-tiba menjadi sunyi karena kecelakaan tragis yang tak terduga yang terjadi tepat di depan mata mereka. Staf rodeo dan petugas medis bergegas ke lokasi saat Regina tergeletak tak bergerak. Jatuhnya menandai perubahan tragis dalam sebuah acara yang merayakan ikatan antara kuda dan penunggangnya. Bagaimana dengan perlengkapan pelindung Regina? Di dunia balap barel, perlengkapan yang seharusnya melindungi penunggang seringkali tidak digunakan. Regina, seperti banyak orang lainnya, mengandalkan keterampilan dan kepercayaan pada kudanya, bukan pada helm atau rompi pengaman. Dalam olahraga ini, di mana keputusan sepersekian detik bisa membawa kemenangan atau kejatuhan, ketiadaan perlengkapan pelindung menunjukkan keberanian murni dan risiko besar yang diambil oleh para penunggang. Risiko yang di masa lalu pernah berakibat fatal. Ketika berbicara tentang kecelakaan berkuda, tingkat keparahan cedera bisa sangat bervariasi tergantung pada kecepatan dan sifat insiden tersebut. Jika kecelakaan terjadi pada kecepatan yang lebih lambat, seperti saat kuda sedang berlari kecil, kemungkinan mengalami cedera ringan lebih tinggi. Sedangkan kecelakaan saat kuda berlari kencang dengan kecepatan penuh dapat menyebabkan cedera parah, bahkan terkadang berakibat fatal. Selama kecelakaan berkuda dengan kecepatan tinggi, penunggang kuda dapat mengalami trauma yang cukup parah, terutama pada batang tubuh.
Kekuatan saat terlempar dari kuda atau bertabrakan dengan rintangan dapat menyebabkan cedera serius, seperti patah tulang rusuk atau kerusakan tulang belakang. Kekuatan besar dari tubuh yang menghantam benda keras atau tanah dapat menyebabkan kerusakan organ dan cedera pada struktur internal tubuh, yang mengakibatkan memar, pembengkakan, atau akibat yang lebih parah. Dalam situasi seperti ini, cedera bisa sangat parah akibat gerakan mendadak dan intens, yang umum terjadi ketika seorang penunggang terlempar dari kuda, atau jika kuda jatuh dan menimpa penunggangnya. Kepala dan anggota tubuh penunggang sangat rentan saat jatuh. Kepala bisa membentur tanah atau benda lain yang dapat menyebabkan gegar otak atau cedera otak traumatis, terlepas dari apakah helm digunakan atau tidak. Anggota tubuh yang terayun saat jatuh dapat menyebabkan patah tulang, dislokasi, atau kesleo parah. Pemulihan dari cedera parah akibat kecelakaan berkuda seringkali memerlukan rehabilitasi yang intensif, penanganan rasa sakit, dan intervensi bedah. Dan beberapa joki bahkan harus membayar harga yang lebih mahal lagi, yaitu nyawa mereka sendiri. Pada tahun 2016, pembalap barel Lana Dewies, seorang bintang yang sedang naik daun di komunitas tersebut, sedang bertanding dalam pertunjukan rodeo balap barel di Mississippi Selatan ketika musibah terjadi. Dia hanya tinggal satu putaran lagi dari kemenangan ketika kudanya, Jenny, terpeleset di permukaan tanah saat berlari keluar dari gerbang terbuka, memicu serangkaian peristiwa tragis. Kehilangan keseimbangan, Lara berjuang untuk mempertahankan pegangannya. Saat dia mendapatkan pijakannya kembali, dia langsung berlari keluar dari arena. Melalui gerbang yang secara tidak sengaja dibiarkan terbuka, sepanjang waktu mengenakan tapal kuda balap barel yang dibuat untuk berlari di tanah dan debu, bukan di jalan beraspal yang halus. Saat beralih dari tanah ke aspal, Jenny kehilangan traksi dan kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba membuat Lara terlempar keras melewati leher Jenny, melayang lebih dari 1,8 meter sebelum jatuh menghantam beton yang keras. Lara tetap koma selama beberapa hari dan sayangnya meninggal tak lama setelah itu. Kurangnya perlengkapan pelindung, terutama helm, menjadi faktor penting dalam parahnya cedera yang dialami Lara, sehingga memicu perbincangan tentang pentingnya perlengkapan pelindung dalam lomba balap barel. Saat ini, sebagian besar pembalap barel mengenakan kombinasi perlengkapan keselamatan saat berlomba untuk menghindari akibat fatal jika terjadi tabrakan dengan kuda atau perlengkapan. Untuk acara rodeo seperti menunggang banteng, di mana para penunggang harus bertahan di atas banteng yang mengamuk selama 8 detik, para peserta melindungi diri mereka dari cedera dengan mengenakan rompi khusus yang terbuat dari bahan penyerap benturan yang melindungi tubuh bagian atas dari hantaman banteng. Rompi mereka dirancang untuk menyebarkan gaya dari gerakan banteng, bukan untuk menahannya secara langsung. Banyak penunggang banteng juga mengenakan helm untuk melindungi kepala mereka jika terjadi benturan dengan banteng atau permukaan arena. Namun dalam balap barel, tidak seperti para penunggang banteng dengan rompi dan helm mereka, fokusnya adalah pada kecepatan dan kelincahan, bukan konfrontasi fisik langsung dengan hewan. Penunggang seperti Regina Short biasanya tidak mengenakan perlengkapan pelindung yang lengkap selain helm berkuda dasar, yang juga tidak selalu wajib di setiap kompetisi. Pada hari naas itu, saat Regina dan kudanya bermanuver di lintasan, tidak ada rompi atau helm khusus untuk menyerap benturan. Tidak ada perlengkapan yang melindunginya dari dampak parah ketika menabrak tiang dengan kecepatan tinggi. Ketika kudanya tiba-tiba bergerak dan Regina terlempar, satu-satunya pertahanannya adalah refleks tubuhnya yang secara naluriah bersiap menahan benturan saat ia bertabrakan dengan tiang kayu itu. Benturan itu sangat keras, traumatis, dan sayangnya berakibat fatal. Pada hari Sabtu 7 Januari 2023, Regina Short meninggal dunia di sebuah rumah sakit setempat. Penyebab kematian secara resmi dinyatakan sebagai pendarahan internal dan trauma akibat tabrakannya dengan tiang tersebut. Dalam olahraga di mana cedera jarang terjadi dan tragedi jarang muncul, kematian Regina Short akibat kecelakaan mengejutkan komunitas rodeo yang sangat erat. Detik-detik terakhirnya yang mengerikan terjadi bukan di arena rodeo Texas yang penuh debu, melainkan di ranjang rumah sakit, di bawah perawatan darurat dokter yang berusaha sia-sia menyelamatkan nyawanya. Sebagai tanda penghormatan, pertunjukan balap barel tempat Regina berkompetisi dibatalkan dan dijadwalkan ulang untuk menghormati koboi wanita yang warisannya tetap hidup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.